Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Swantara Raja Channel. Hari ini masih bareng aku Niki. Kita mau ulas sedikit yaitu tentang masih sama tema kita rajut merajut gitu. Nah, cuma bedanya sama video-video yang sebelumnya nih teman-teman. Kalau video sebelumnya aku lebih banyak bikin tutorial. Hari ini aku nggak mau bikin tutorial, nggak mau bikin teman-teman pusing mungkin. Tapi aku mau ngejelasin tentang salah satu alat yang selalu kita gunakan saat merajut gitu. Apa kira-kira ya alatnya ya? Nah, ini kita hari ini mau ngulas tuntas tentang si hakpen ini ya teman-teman. Karena ada beberapa yang masih belum paham gitu tentang si hakpen ini gitu. Kalau teman-teman tahu di video Swanta yang paling pertama aku udah ngejelasin bahwa si hakpen yang digunakan saat ngerajut itu ukurannya banyak banget. Selain ukuran, jenisnya juga banyak banget. Nah, karena jenisnya dan ukurannya banyak banget gitu, ada beberapa orang yang mungkin belum paham gitu, dan aku pun juga beberapa kali dapat pertanyaan gitu, kenapa ukuran si hakpen ini banyak gitu, dan kalau misalkan kita mau rajut gitu, kita harus pakai yang mana sih gitu. Oke, aku jelasin ya. Jadi si hakpen ini tuh ada ukuran nomor 1 sampai nomor 10. Ketika teman-teman mungkin ke toko benang atau ke toko-toko yang ngejual memang alat-alat benang-benang jahit, alat-alat ngerajut kayak gini, teman-teman mungkin akan ditanya gitu, mau beli ukuran berapa gitu hakpennya gitu. Nah, bisa jadi ada beberapa orang yang nggak paham gitu kan ya, oh ya udahlah terserah. Atau kalau misalkan orang beli tapi tidak ditanya ukuran berapa, asal diambil aja gitu. Bisa jadi dikasih ukuran 1, bisa jadi dikasih ukuran 2, bisa jadi dikasih ukuran 3, atau mungkin bahkan ukuran 10 gitu. Nah, kira-kira ukuran yang mana sih yang harus kita gunakan gitu. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman pakai hakpen, tentukan dulu jenis benang yang akan kita gunakan gitu. Karena kenapa hakpen ini diciptakan dari ukuran 1 sampai 10, ini tuh sebenarnya menyesuaikan ukuran dari benang-benang rajut gitu. Jadi benang rajut itu masing-masing jenis itu ukurannya beda. Bahkan sekalipun jenisnya sama pun mereka ada juga gitu ukurannya beda-beda. Misalkan kayak benang-benang katun gini yang aku pegang ini. Benang katun ini dia jenis sama, dalam satu jenis itu ukurannya macam-macam gitu, ukuran benangnya gitu ya. Terus benang polyester juga gitu, nilon juga gitu. Nilon paling banyak yang benang nilon itu ukurannya yang paling banyak, dari yang paling terkecil 5 mili sampai yang paling gede itu lengkap gitu kalau untuk nilon gitu. Nah, itulah kenapa si hakpen ini diciptakan juga ukurannya sama gitu. Jadi ketika teman-teman beli hakpen, usahakan teman-teman sudah punya benang yang mau dipakai buat rajut ini, benang jenis apa dan ukurannya berapa, teman-teman udah tahu. Nah, setelah tahu baru teman-teman bisa menentukan mau pakai hakpen nomor berapa. Jangan sampai teman-teman salah beli hakpen gitu. Nah, terus kenapa sih kita harus pakai hakpen yang sesuai dengan benang? Nah, ini beberapa pertanyaan juga gitu ya, yang sebelumnya itu udah beberapa kali ditanyakan gitu ya. Jadi ada 3 hal gitu. Yang pertama itu soal kenyamanan sih kalau menurut aku gitu ya. Ini ada benang rajut gitu ya. Biasanya aku pakai benang rajut ini ukurannya standar. Ini itu biasanya aku pakai ketika ngerajut pakai benang katun ini, aku gunakan si hakpen ukuran 3. Tapi hakpen ukuran 2 dan hakpen ukuran 4, 5 pun juga masuk. Bisa ketika teman-teman gunakan untuk merajut benang ini. Tapi kalau di aku itu jatuhnya kurang nyaman gitu. Jatuhnya kurang nyaman, akhirnya pengaruh juga. Jadi nyambung ke alasan kedua, jatuhnya teman-teman ngerajutnya jadi lama gitu. Kalau pertama itu soal kenyamanan, kedua soal waktu ngerajut gitu.
soal waktu ngerajutnya teman-teman jadi lama, karena teman-teman benar-benar harus nyesuaiin si benang ini dengan hakpen ini sama benang ini gitu. Terus yang ketiga, alasan ketiga itu di kualitas gitu. Jadi ketika teman-teman ngerajut dengan hakpen yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran benang, itu bisa jadi hasil rajutannya tidak bagus. Kenapa? Karena di setiap benang ini tuh dia ada serat-serat gitu loh teman-teman. Benang ini tuh ada serat-seratnya. Nah, ketika teman-teman menggunakan hakpen yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran benang ini, misalkan lebih kecil daripada ukuran benang ini, bisa jadi serat-seratnya ini tidak terbawa semua. Hasilnya rajutan teman-teman itu kurang bagus gitu. Jadi kayak serat-seratnya itu keluar karena tidak terbawa semua. Nah, itu jatuhnya di hasilnya itu jadi kurang bagus gitu. Terus kemudian selain serat-seratnya keluar, bisa jadi ini yang sering banget juga ya. Kalau teman-teman gunakan misalkan masih bisa dipakai hakpen ukuran 5 atau 6 gitu ya, ukurannya lebih gede. Kalau ukurannya lebih kecil, tadi kan serat-seratnya itu jadi tidak terbawa. Tapi kalau teman-teman pakai hakpen yang ukurannya lebih banyak, lebih gede, jadinya hasilnya itu kayak kurang rapet gitu teman-teman. Jadi hasil rajutan teman-teman itu jatuhnya kendor. Karena kenapa? Hakpen itu yang kecil itu tidak hanya di yang pengaruh itu tidak hanya di bagian atas, tidak hanya di bagian atas ini ya teman-teman. Tidak hanya di bagian kayak pengkaitnya gitu, tapi si bagian bawahnya ini tuh juga pengaruh gitu. Jadi harusnya teman-teman bisa menyesuaikan antara rajutannya ini, jadinya hasilnya lebih gede, lebih besar gitu. Jadi rajutan teman-teman itu jadi melar. Nah, itu juga berpengaruh di kualitas juga gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, makanya kenapa usahakan ketika teman-teman merajut itu ukuran hakpen dan juga ukuran benang itu benar-benar disesuaikan. Karena itu tadi ya, aku ulangin lagi ya. Pertama, pengaruh di kenyamanan teman-teman ketika ngerajut. Kedua, pengaruh di lama waktu teman-teman ketika ngerajut. Ketiga, ini yang paling fatal sih menurut aku ya, pengaruh di kualitas hasil rajutan teman-teman gitu. Teman-teman nggak mau kan, udah capek-capek ngerajut gitu, udah mungkin berhari-hari kalau misalkan bikin barang-barang yang memang agak besar gitu kan, tapi ternyata hasil rajutannya itu nggak maksimal kan, jadinya sayang-sayang gitu kan. Jadi menurut aku teman-teman benar-benar sesuaikan ukuran hakpen dengan ukuran benang gitu. Kalau bisa ketika beli benang dan beli hakpen ini barengan aja gitu ketika masih awal-awal ya. Kalau udah 2-3 kali kan teman-teman udah tahu mungkin jenis benang apa yang mau dipakai. Nah, harus beli hakpen yang mana atau mungkin udah ada, nah itu nggak masalah. Tapi ketika teman-teman baru pertama kali beli hakpen, nah itu usahakan belinya hakpen dan juga benangnya ini barengan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan benar-benar, tahu nyamannya itu di mana dan yang pertama itu benar-benar nyamannya dulu aja gitu. Kan kalau udah nyaman enak. Apa sih? Nah, itu tadi ya teman-teman video singkat aku hari ini, video singkat Suanta Rajut hari ini. Simple dan singkat, tapi mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang kesulitan gitu tentang si hakpen ini, atau mungkin di rumah udah ada tapi memang ukurannya karena nggak sesuai jadi teman-teman susah ngerajutnya gitu. Nah, teman-teman boleh langsung ganti ya. Hakpen ini murah kok teman-teman. Ini sebenarnya hakpen juga kan jenisnya banyak gitu kan. Nanti aku juga bakalan ulas di video-video selanjutnya gitu, mana yang menurut teman-teman bisa gitu. Ini murah, aku beli ini tuh murah banget. Ini harganya kalau nggak salah 4.000 5.000 dapet gitu, dan aku juga udah nyaman pakai ini gitu. Dari kecil aku pakai bahan-bahan yang ini semi aluminium mungkin ya, karena memang harganya murah. Kalau harganya mahal bisa jadi sampai 40.000, 20.000, 40 ke atas itu juga ada gitu. Nah, tapi untuk pemula pakai ini pun juga nggak apa-apa gitu. Ini juga udah cukup banget gitu.
Nah, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video aku kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan cukup membantu teman-teman melanjutkan belajar merajutnya, dan mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng bisa. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak udah nonton video Swata Rajut. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.